I will tell you about my story. Sekarang aku sedang berada di sebuah perjalanan. Dan pada awal semuanya adalah aku bertemu dia di sebuah acara reuni alumni SD. Pada awalnya niatku adalah bertemu teman-teman yang lain, tanpa berpikir untuk memulai obrolan dengannya. Tapi tak disangka, sepulangnya kami terlibat perbincangan. Dengan rasa canggung dan degup jantung yang luar biasa dahsyatnya, kami memulai obrolan. Sejak saat itu, aneh rasanya, otakku sering terpikir tentang dia, dan dia. Ada yang kurang beres dengan otakku, sampai aku stalking Facebooknya. Kami pun sering chattingan, sampai akhirnya aku dapat nomor HP-nya. Hubungan kami semakin dekat, lebih dekat, berlangsung indah, makin indah dan lebih indah lagi. Sampai pada suatu waktu, datang sebuah skenario yang memutarbalikkan kehidupanku. Merusak segalanya, menjadikannya semu. Berhari-hari, berminggu-minggu, sebulan kemudian pun, aku masih tetap belum bisa bangkit. Aku jatuh dan terlalu dalam, dan belum nemuin dasarnya. Aku masih tetap melayang di atasnya, terjun ke bawah dengan setiap serpihan, perlahan-lahan, menusuk tulang, menggores nadi. Tak ada jalan keluar rasanya, dan aku pun tetap menghirup udara pekat. Aku belajar menyerah, belajar putus asa pun takkan bisa. Dan akhirnya, Surabaya adalah obat penenang. Sedikit memulihkan menurutku. Ya, aku datang ke Surabaya sendirian, menatap setiap kenangan. Sejenak aku menatap kemilaunya. Jalanan itu membuat pandanganku sedikit kabur. Tapi pikiranku tentangmu takkan pernah mengabur atau menghilang. Semuanya masih terekam jelas. Renungku menyusup pada sela-sela arteri, mengalir pada nadi, berputar-putar pada hati yang kosong nampaknya. Jiwaku telah sedang terjebak pada kenangan kosong. Menatap ke segala arah pun tetap kosong. Di dalam ruang atmosfer ini, jiwaku tetap berusaha mengarah padamu, meskipun kakiku bertapak ke segala arah. Aku masih mengikuti kemana kakiku berjalan. Terserah apapun yang terpijak. Udara ini adalah penuntun. Aku berhenti sejenak di sebuah keramaian. Kulihat di depan mataku sebuah patung besar yang kokoh tengah menjadi perhatian banyak orang. Inilah ikon utama dari kota Surabaya. Nampak kuat dari dekat. Terdapat banyak orang yang sedang menyibukkan diri dengan berfoto. Sedikit membuang waktu menurutku. Aku kembali melangkahkan kaki. Entah kemana. Udara ini adalah penuntun. Kali ini ke sebuah patung yang lain. Kulihat dengan tatapan kosong. Wajah patung itu tergantikan oleh wajahmu. Aku mengalami fatamorgana. Aku berusaha tak menghiraukannya dan pergi ke arah lain.
Nampaknya kakiku tak pernah lelah berjalan. Kemanapun, rasanya tetap ingin berjalan. Tapi bagaimanapun juga, tubuhku yang lain tetap dapat merasakan lelah, terutama hatiku. Sejenak aku berhenti, duduk di sebuah kekosongan, merasa sedikit lelah, lalu kulihat sekeliling, sepi. Seketika pandanganku merasa kabur, otakku beralih memikirkanmu. Setiap kenangan itu masih tetap jelas, selalu bereaksi pada alam bawah sadarku. Tak pernah lelah menggetarkan jiwa, membuat setiap sudut tubuhku terguncang, terombang-ambing. Aku masih tak kuasa meninggalkan setiap cerita kita. Aku masih tetap sayang sama kamu. Missing you like crazy. Kurasa telah cukup tubuhku terrelaksasi. Kakiku telah siap berjalan lagi. Kali ini, aku ingin berjalan lebih jauh. Karena aku sangat menikmati ayunan kakiku. Ke depan dan ke belakang, menggulung setiap sudut jalan. Telapakku membelai tanah dengan lembutnya. Meskipun cuacanya terik, namun jalanku takkan terhenti di sini. Kuliah di sekitar, aktivitas apapun masih tetap berjalan dengan sewajarnya. Para penjual masih sedang menjajakan dagangannya. Para supir angkot masih sedang menarik kemudinya. Profesi apapun masih tetap pada garis wajarnya, tak hiraukan apa yang sedang terjadi dalam hatiku. Tak ada yang peduli. Aku kembali sejenak ke tempat lamaku. Hatiku yang menuntun ke sini. Bertemu orang-orang yang telah menasihati, memberi banyak dorongan untuk bangkit dan maju lagi. Sangat sederhana. Mereka mengajarkanku dewasa. Mengajarkanku menghargai setiap waktu dan usaha dengan sedikit tawa. Mereka mengajarkanku tetap berdiri untukmu. Mengajarkanku kuat dengan komitmen. Mengajarkanku sabar dan tawakal. Mengajarkanku berbuat semaksimal mungkin. Mereka orang yang sangat berharga, sama sepertimu. Asal kau tahu, telah banyak hal bodoh sebagai pelampiasan yang telah kukerjakan. Salah satunya adalah menatap setiap orang dengan senyum lebar yang terlihat dipaksakan. Aku berdiri menembus sela-sela angin, merasakan kesegaran menyapu wajahku. Bangunan-bangunan di sekitar terlihat menjauh. Berjalan dengan kaki tanah, membelakangiku dengan angkuhnya. Setiap pandangan menuju ke depan, berharap tumbukan takkan pernah terjadi. Asal kau tahu, Surabaya terlihat indah seperti ini.
Jiwaku sedikit tertegun lalu tersadar, kehidupan tak selebar senyum simpulmu. Aku masih bisa tetap melihat setiap jarak pandang yang jauh, yang indah, meskipun takkan bisa mengalahkan indahmu. Mataku, hatiku sedikit terobati. Tapi memang Surabaya terlihat lebih indah pada malam hari. Terlihat sorot-sorot lampu warna-warni bersautan dalam kegelapan. Orang-orang berputar dengan rapi, menyusuri jalanan Surabaya dengan klakson yang terdengar sedikit riuh. Malam ini sangat ramai, tapi masih belum bisa meramaikan hatiku yang sedikit kosong nampaknya. Suatu hari, kamu harus datang ke Surabaya. Entah dengan siapa, pokoknya harus. Rasakan setiap kemilaunya, menyejukkan pandangan. Dengan hati akan selalu tenang. Kota ini sungguh tak tergantikan. Telah banyak kenangan di dalamnya, aku tak akan pernah lupa. Sejenak aku berpikir pada sebuah kisah lampau. Waktu itu aku sedang menjalani praktek kerja lapangan di sini, di Surabaya. Terpaksa aku harus pergi sedikit jauh darimu, dari Malang. Seminggu sampai sebulan sekali kita bertemu. Satu hari saja, 4-5 jam pertemuan. Rasanya sangat berharga. Aku masih ingat, sangat ingat dengan jelasnya ketika kamu mencurahkan kata, "Aku kangen padamu." Dan ketika itu hatiku sangat ingin meledak. Aku bingung, lalu bergegas pergi ke stasiun terdekat, memesan tiket kereta api sesuai dengan yang dikehendaki. Aku pulang ke Malang, bertemu kamu di sebuah lapangan yang luas, lapangan hati. Itulah sedikit kenangan yang seharusnya aku lupakan. Tapi aku belajar untuk tidak melupakannya. Aku tetap berdiri di sini, menunggu kenangan datang kembali. Dan akhirnya, aku pulang lagi ke Malang. Aku berhenti di stasiun utama kota, melangkahkan kaki keluar. Di depannya terlihat sebuah taman yang megah, yang kokoh, yang kuat dengan semua kenangan tentang kita. Aku berjalan ke arahnya, menata bayangan semu tentangmu yang sedang duduk di bangku kosong itu. Sejenak pandanganku mengabur. Dan ketika aku kedipkan mata, kamu telah sedikit hilang dari sana. Aku melangkahkan kaki ke dalamnya.
Melihat di sekitar, aktivitas seperti biasa masih tetap berjalan. Banyak orang memilih menghabiskan liburan siangnya di tempat ini. Hampir sama sepertiku. Tapi aku lebih ingin menghabiskan rasa sedih kehilanganmu. Kulihat kanan, kiri. Sesekali ada sepasang yang duduk di sana. Saling mencurahkan canda dan tawa. Hati mereka menyatu, mengingatkanku lagi dengan kenangan itu. Aku telah sedikit menyerah. Putus asa pun takkan bisa. Kakiku merindukanmu. Hingga ia datang melangkah ke tempat ini. Aku sedikit lelah, lalu berhenti sejenak di sini. Pandanganku terfokuskan pada ayunan itu. Aku masih ingat ketika kamu duduk di sana. Senyum simpulmu tercipta dengan tulusnya. Aku bahagia melihatmu. Terlalu banyak kenangan kita di sini. Apa kamu masih ingat bahwa ada salah satu tempat favorit kita? Aku harap kamu masih mengingatnya dengan jelas. Setiap sudut tempat ini mengarahkan pikiranku padamu. Ayunan, jungkat-jungkit, air mancur, tempat duduk kosong, dan lain-lain terlalu kuat membekaskan kesedihan yang tak ada ujungnya. Asal kamu tahu, aku takkan pernah rela pergi darimu. Kehidupan semacam seperti permainan yang sering tidak adil. Ketika aku sedang berada pada level teratas, bermain dengan setiap cinta yang tulus, sebuah kerusakan internal yang menyebabkan gangguan teknis pun merenggut segalanya. Game over. Dan permainan memang terpaksa harus dihentikan. Sampai hari ini pun, hatiku takkan pernah rela melepasmu. Serpihan pecahan kaca itu masih tetap berserakan. Sesekali menyayat, menimbulkan darah kental bercucuran. Sekarang, kakiku masih tetap menapak jalan, mengeluarkan suara dicitan di bawahnya, sejalan dengan degup jantungku yang bergerak ke arahmu. Aku berusaha menyusun setiap serpihan itu perlahan-lahan. Aku yakin bahwa suatu hari, jikalau memang hatimu untukku, kamu akan kembali dengan semuanya, dengan semua hal yang telah kamu berikan padaku sebelumnya. Aku tetap dan akan selalu sayang padamu. Tulus. This is it.
aku akan tetap dan selalu cinta padamu, terlepas bahwa kamu berusaha melupakanku. Aku tetap di sini. Terima kasih semuanya. Aku telah kembali dan pulang. Ragaku kini berjarak 100 meter darimu. Begitu dekatnya, tapi tak bisa bertemu. Memandang wajahmu pun terasa sulit. Aku bisa mengerti, dan aku harap kamu bisa mengerti semuanya, bahwa aku tak pernah berusaha mengingkari kata-kata yang telah kusampaikan. Selamat ulang tahun, Hernawati Ulfa. Semoga setiap apa yang kamu kerjakan, setiap apa yang kamu harapkan, adalah hal yang akan selalu bermanfaat bagi kehidupanmu. Tetaplah jaga kesehatan, jangan sampai terlalu tenggelam dalam kesibukan sampai tak menghirupkan waktumu. Minumlah teratur 18 gelas sehari, dan jadilah kebanggaan bagi keluargamu. Baby, that's fine. I will wait forever just to know you were mine. You know I love your hair. Sure it looks right. I love what you wear. Isn't it too tight? You're exceptional. I can't wait for the rest of my life.